Saya Ares Lingga, kali ini saya mau kasih tahu produk-produk BUMN yang keren banget. Yuk kita tengok hanya di BUMN Flash News. Ternyata transformasi yang digagas oleh Pak Erick Thohir di BUMN akhirnya memberikan respon yang sangat baik dari berbagai negara. Dan salah satunya adalah dari Uni Emirat Arab. Kenapa? Karena ternyata membuat keuntungan BUMN, apalagi saat pandemi seperti ini, bisa naik dari 13 triliun tahun 2020 menjadi 90 triliun pada tahun 2021. Hal ini terungkap ketika ada pertemuan antara Pak Erick Thohir dengan Menteri Energi dan Infrastruktur UEA, yaitu Suhail Mohammed Al-Mazril. Dan disampaikan pihak UEA itu tertarik untuk masuk di sektor kesehatan, pangan, dan energi. Pak Erick juga menyampaikan bahwa BUMN terbuka untuk kerjasama holding pangan, holding farmasi, holding rumah sakit, holding Indonesia Battery Corporation atau IBC. Semoga dengan transformasi oleh BUMN ini membuka ruang pada negara-negara lain untuk bekerja sama dengan BUMN. Karena kepercayaan terhadap BUMN semakin baik di dunia bisnis. Indonesia sebagai pemangku presidensi G20 menarik perhatian dari berbagai tokoh-tokoh dunia. Salah satunya adalah Sir Tony Blair. Sir Tony Blair merupakan seorang executive chairman Tony Blair Institute for Global Change. TBI ini atau disebut dengan TBI. TBI ini adalah organisasi yang mendukung lembaga-lembaga pemerintah dalam membangun masyarakat yang terbuka, inklusif, dan sejahtera dalam arus perubahan globalisasi. Dan Sir Tony Blair ini melakukan pertemuan dengan Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, untuk mengagendakan peran penting dan kontribusi perusahaan-perusahaan BUMN untuk pencapaian agenda presidensi G20 di Indonesia. Dan kita tahu tema kali ini dari G20 adalah Recover Together dan Recover Stronger. Dan ada 3 pilar utama fokus Indonesia dalam G20. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Semoga dengan kekuatan 3 pilar ini akan terus mendorong upaya Indonesia dan dunia untuk melakukan lompatan setelah terkena pandemi corona. Udah pernah jalan dari Manado ke Bitung? Dulu jalan ini ditempuh dalam waktu 1,5 jam. Tapi sekarang bisa ditempuh dalam waktu di bawah 30 menit. Kenapa? Karena salah satu BUMN kita yaitu PT PP sudah menyelesaikan pembangunan jalan tol Manado Bitung di seksi 2B yaitu Danau Wudu menuju Bitung sepanjang 13,65 km. Jalan tol ini sendiri panjangnya adalah 39,8 km. Dan ini adalah jalan tol pertama di Sulawesi Utara dan juga jalan tol terpanjang di Pulau Sulawesi. Dan kemarin tentunya sudah diresmikan oleh Pak Jokowi, Presiden kita. Dan semuanya adalah untuk kemajuan Indonesia dan kemajuan Sulawesi, khususnya di Manado. Bicara mengenai digital, Indonesia ini sangat kuat. Banyak sekali startup muncul yang digagas oleh anak-anak muda Indonesia. Dan kemampuan dari anak-anak muda ini akhirnya diambil oleh teman-teman dari BUMN, yaitu salah satu anak perusahaan BUMN dari Telkom, yaitu Telkomsel. Telkomsel mendirikan sebuah ekosistem digital yang dinamakan dengan Indico. Indico ini akan hadir untuk menciptakan flywheel effect yang memberikan inovasi, mengembangkan solusi digital antar sektor. Ada 3 fokus bisnis dari Indico ini. Yang pertama, yang kedua, dan ketiga. Dan kalau penasaran bisa langsung ke website mereka. Salah satu isu yang besar dalam KTT G20 adalah energi hijau. Dan PLN tidak mau ketinggalan. Dan mereka akhirnya membangun 36 PLTS atap sebesar 869 KWP di Bali. Dan ada 3 konsentrasi utama PLN dalam menyiapkan KTT G20 saat ini, yaitu pemasangan fotovoltaik pada 35 atap gedung-gedung milik PLN di Bali, kemudian 1 gedung milik PT Indonesia Power, dan selanjutnya target penyelesaiannya adalah bulan Juli tahun 2022. Sekarang lagi rame-ramenya kan investasi bodong, tapi kalau mau investasi yang benar jangan lupa investasi itu di BUMN.
Salah satu yang dipercaya adalah BNI Sekuritas. BNI Sekuritas tidak berhenti di tataran layanan dan yang dipercaya, dan sekarang mereka masuk ke online trading dengan nama New Beyonds. Dengan New Beyonds ini, pelaku market itu bisa nyaman, dan tentunya untuk memberikan kenyamanan bisa dipakai di semua device sehingga dimudahkan bagi pelaku pasar. Dan aplikasi ini bisa Anda pakai untuk investasi antara lain investasi saham, reksadana, EBA retail, bahkan obligasi. Justru untuk EBA retail, yaitu trading yang menjadikan layanan transaksi efek beragunan aset, ini yang pertama di Indonesia. Selain itu, juga menjadikan layanan produk gade saham yang bekerja sama dengan PT Pegadaian. Jadi kalau mau lebih lanjut, ingin tahu tentang Beyonds, lihat di website ini. Di tengah guncangan terhadap Garuda tetap optimis bahkan terus melebarkan sayapnya. Dan kali ini mereka membangun 2 rute internasional, yaitu Denpasar Narita atau Narita Denpasar dan Denpasar Sydney atau Sydney Denpasar. Dan penerbangan ini akan dilakukan seminggu sekali. Semoga dengan dibukanya rute ini oleh Garuda akan membuat Bali bangkit dan Indonesia bangkit. Sehingga wisatawan-wisatawan bisa mengunjungi Bali dan bisa membuat pertumbuhan Bali kembali seperti awal. Demikianlah informasi berita dari Kementerian BUMN dan produk-produk terbaik dari BUMN. Semoga minggu depan kita bisa tengok lagi yang terbaik buat masyarakat dan bangsa Indonesia.